semua kontraktor itu ternyata banyak dibutuhkan gitu ya Pak. Maksudnya banyak sekali pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor. Jadi persaingan yang begitu ketat mungkin tidak terlalu terjadi ya seperti itu ya Pak. Iya, betul Mas Putu. Welcome to Rubicon, Rumah Bincang Kontraktor. Bersama saya Putu Juni, hari ini kita akan bahas-bahas seputar dunia kontraktor. Pertama-tama saya mohon maaf apabila dari podcast pertama kali dari channel YouTube Titis Cahaya Sejahtera ini masih banyak kekurangan, dan terima kasih juga untuk tim yang sudah berusaha begitu keras untuk men-setting podcast Rubicon ini sampai berjalan detik ini. Oke, tidak usah lama-lama, di sebelah saya sudah ada seseorang narasumber. Saya perkenalkan kepada seorang sebelah saya bernama Pak Iwan Aprianto, yang merupakan owner dari PT Titis Cahaya Sejahtera. Gimana Pak Iwan hari ini kabarnya Pak? Selalu semangat, selalu sehat, dan harus optimis menjalani kehidupan. Siap. Nah, semangat yang seperti ini nih yang patut kita jaga untuk teman-teman kontraktor. Oke, pertama dari podcast yang berada dalam channel YouTube ini Pak, saya mau pertanyakan podcast Rubicon ini apa sih Pak usut yang mau diangkat dalam podcast ini Pak, dan maksud dan tujuan dari podcast ini Pak? Oke Mas Putu, terima kasih untuk sudah menjadi MC di malam hari ini. Saya berpikiran seperti ini. Kenapa kita adakan podcast Rubicon ini? Jadi, saya berpikir podcast Rubicon ini akan menjadi wadah atau sarana untuk menjadi referensi owner atau pemilik perusahaan yang ingin membangun atau ingin merenovasi atau melakukan instalasi sebuah sistem di pabrik, hotel, atau gedung, dan lain sebagainya. Selama ini kita pikir, saya lihat juga belum pernah ada podcast yang membahas tentang dunia kontraktor. Seluk-beluknya seperti apa, bagaimana perjuangannya. Nanti ke depannya kita akan juga panggil teman-teman vendor, supplier. Contoh supplier kompresor. Kompresor kan ada banyak sekali ya. Ada merek Kaiser, Atlas Copco, Hitachi, Sulair, dan lain-lain. Nah, kita berharap mereka bisa datang ke sini mempresentasikan produknya, supaya yang melihat video ini akan mengetahui kelebihannya dan serta kekurangannya, kendalanya seperti apa. Tentunya tidak hanya kompresor. Contoh sebuah pabrik pasti membutuhkan boiler. Boiler kan mereknya banyak sekali. Dari water tube, fire tube, berbagai merek ada. Nanti kita bisa panggil juga vendor atau supplier dari AHU, dari Robatem, dari Cypher, dari yang buatan lokal, ITU. Kelebihan-kelebihannya biar diutarakan. Kadang kan owner berpikiran, masih punya wacana nih, belum tentu membangun. Mau panggil vendor pun, kalau nggak jadi membangun, nggak enak. Bener kan? Ya, betul. Kalau jangan-jangan nanti di hold, masih berapa lama, kita sudah terlanjur panggil vendor-vendor. Nah, saya berpikiran melalui channel ini menjadi referensi. Bisa menentukan, paling nggak ada wacana. Oh, kompresor ini seperti ini, boiler ini seperti ini, cooling tower seperti ini. Nanti kita panggil banyak sekali vendor-vendor yang biasa kerjasama dengan kita untuk menggali kelebihannya apa sih.
Dari contoh kompresor aja yang gampang. Kompresor ini lebih, kenapa ada kelebihan dari kompresor lain? Nanti dari channel ini mungkin bisa menjadi referensi. Dan juga teman-teman lain kontraktor, nanti kita juga panggil. Iya. Gimana kita sharing, mungkin dari kontraktor sipil, kita kan kontraktor MEP nih. Bagaimana sih menentukan kualitas yang baik? Bagaimana menentukan pondasi, harus cakar ayam, harus borpel, atau harus pancang? Bagaimana perkembangan menentukan harga dengan perubahan seperti ini, harga yang tidak menentu? Nah, saya berpikir Rubicon ini sesuai namanya. Rumah bincang kontraktor ini sebagai wadah untuk berbincang-bincang, untuk menggali, apalagi banyak orang yang pengen usaha jadi kontraktor ini Mas Putu. Oh iya. Orang mengiranya, wah enak ya, kontraktor itu seperti ini, dapat proyek, dapat uang, untung, cuan. Pasti cuannya gede. Nah, nanti teman-teman yang pengen jadi kontraktor juga bisa melihat channel ini. Apa sih? Paling enggak setelah melihat channel ini, orang yang berkeinginan jadi kontraktor, paling enggak sudah mempunyai ilmu kendala. Supaya apa yang kita alami di awal-awal begitu struggle-nya kita, itu juga bisa menjadi pelajaran. Dan teman-teman lainnya. Tentunya gitu. Itu cita-cita didirikan podcast Rubicon ini. Wah, Begitu Mas Putu kira-kira. wah, ini sangat hebat dan idenya luar biasa nih. Pasti khususnya buat teman-teman kontraktor ini sangat banyak memberikan wawasan, masukan, apalagi untuk teman-teman kontraktor, user, dari owner, ataupun klien-klien di luar sana bisa mendapatkan banyak informasi dari podcast yang begitu hebat ya. Rubicon ini, Rumah Bincang Kontraktor. Nah, kalau untuk podcast ini Pak, Iya. podcast Rubicon ini, kan ini pertama kali nih. Untuk pastinya kan podcast Rubicon akan berlangsung ya sepanjang masanya ya, karena kita akan bahas banyak hal. Nah, dari pembahasan itu apa saja yang akan diangkat dari podcast selanjutnya yang diusung dalam podcast Rubicon ini, Pak? Mungkin kita akan banyak bicara tentang kontraktor, seluk-beluknya. Mungkin perizinannya, apa itu SIUJK, apa itu namanya SKA. Kita akan bahas sampai di situ juga, bahkan sampai perjanjiannya bagaimana, kalau bagusnya, idealnya sebuah proyek itu bagaimana. Tentunya yang tidak merugikan customer juga tidak merugikan kontraktor. Itu idealnya. Selanjutnya kita juga akan tentunya mengharapkan podcast ini akan berkembang ya, akan menjadi rumah lah. Jadi bisa menjadi referensi seperti yang saya katakan tadi, referensi orang-orang yang pengen tahu kompresor mana sih yang bagus. Ya. Nah, boiler mana sih yang bagus, AHU mana sih yang bagus. Seperti itu kira-kira Mas Putu. Iya, wah. Berarti dari podcast yang akan dibahas ini sangat bisa memberikan referensi ya untuk teman-teman kontraktor lain. Tentunya teknologi juga akan kita bahas di sini. Teknologi terbarukan untuk kontraktor. Kontraktor ini sangat berkecimpung dengan teknologi terbaru ya biasanya ya. Banyak data center dibangun. Terus contoh yang mungkin ada water mist yang terbarukan itu. Water mist. Apakah fungsinya water mist? Bagaimana cara kerjanya? Contoh nanti tidak menutup kemungkinan kita juga masalah hidran, masalah firefighting kita akan panggil dari pihak pemadam kebakaran. Apa sih gunanya? Bagaimana sih sebenarnya undang-undang yang berlaku? Jadi banyak hal akan kita bahas di sini supaya owner
atau pencari kontraktor atau orang bahkan yang ingin terjun di usaha Kontraktor. kontraktor juga memiliki wacana. Pertanyaannya kenapa kita buka-bukaan di sini? Apakah tidak takut banyak pesaing? Begitu Betul, ya betul, Mas Putu betul, ya. betul, betul, Pak. Nah, Gimana tuh, Pak? selama kita ini ya bergerak di sini Iya, ya, saya rasa kita tidak pernah punya musuh selama sesama kontraktor. Ujung-ujungnya kan menjadi teman. Meskipun kita gontok-gontokan di dalam tender, ada yang kadang kalah, kadang menang, itu sudah hal biasa. Akhirnya kan iya, menjadi teman. Pasti saling membutuhkan satu sama lain. Tentunya kontraktor A dan kontraktor B memiliki spesialis masing-masing. iya, betul, Hebat betul. di bidang ini, tapi yang kontraktor B lebih hebat di bidang ini. Ini bisa saling Saling kerjasama kolaborasi ya. dan sudah kita lakukan berkali-kali kolaborasi dengan teman-teman kontraktor lain yang awalnya menjadi lawan tender. Seperti itu kira-kira, Mas Wah, Putu. iya. Wah, hebat sekali itu. Bisa dari lawan kontraktor bisa menjadi pertemanan dan saling membantu antar kontraktor ya seperti itu, Pak. Itu ya sangat-sangat bagus ya untuk teman-teman kontraktor di luar sana ya. Kemudian begini, Pak, kan untuk menjalani usaha kontraktor ini yang tadi sudah disebutkan, tadinya ada tender, kemudian dengan kontraktor lain kita lawan-lawanan. Nah, berkaitan dengan hal itu, persaingan saat ini di dunia kontraktor itu seperti apa, Pak, yang Bapak alami? Jadi strateginya masing-masing, Mas Putu. Untuk Oke, mendapatkan proyek itu tentunya memiliki strategi masing-masing. Dan kita bersyukur di pemerintahan Pak Jokowi ini, meskipun ada pandemi, endemi yang katanya bakal resesi begitu ya, iya betul. ternyata kontraktor ini banyak pekerjaan begitu loh. Banyak pekerjaan. Jadi persaingan ini tidak begitu mengena ya, tidak begitu mengena karena banyaknya permintaan proyek di mana-mana begitu Mas Putu. Wah, Tentunya kita bersyukur di pemerintahan ini stabilitas ekonomi politik masih terjaga dengan baik. Begitu Mas Putu kira-kira. oke, berarti di masa saat ini persaingan kontraktor itu eh, apa ya? Lebih lebih banyak semua kontraktor itu ternyata banyak dibutuhkan gitu ya, Pak. Maksudnya banyak sekali pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor. Jadi persaingan persaingan yang begitu ketat mungkin tidak terlalu terjadi ya seperti itu ya, Pak. Iya, betul Mas Putu. Kalau kita lihat, kalau saya nggak salah ingat ya, eh, yang terdaftar SIUJK itu di Jakarta aja ada 16.000 kontraktor, Mas Putu. Wis, banyak sekali, 16.000 16.000. kontraktor. Dan kita termasuk pemain baru ya di kontraktor Mm-mm. MEP ini dan ya bersyukur masih bisa bertahan dan proyek nggak kekurangan proyek. Otomatis yang 16.000 itu juga otomatis juga pasti ingin mendapatkan proyek kan. Betul, Berarti kan memang ekonomi sebenarnya sedang fine gitu loh, sedang baik-baik saja dan masih benar, dibutuhkan. Dan betul. tidak sekenapa saya berbicara tidak menutup kemungkinan buat calon-calon orang yang ingin jadi kontraktor, why not gitu. Kalau Betul, lebih ke dalam lagi rezeki katanya nggak akan tertukar begitu. betul. Hebat nih. Eh, nah, kemudian Pak Iwan, Ya, untuk kendala yang Bapak alami dalam dunia kontraktor ini seperti apa ya, Pak? Yang Bapak rasakan saat ini seperti apa, Pak? kalau ngomong soal kendala, kendala tentunya tidak sedikit juga, banyak juga. Kalau kita bahas malam ini, sepertinya akan panjang sekali nih videonya. Wah, Jadi lebih baik kita nanti adakan sesi khusus untuk oke. membahas kendala apa aja sih. Kalau dirunutkan kan banyak sekali dari manpower, dari cash flow, dari timeline, dan lain-lain. Oke, banyak hal yang bisa Banyak dibahas ya. hal yang bisa nanti kita bahas. Nanti Oke, mungkin buat sesi sesi khusus, berikut-berikutnya ya. sesi berikutnya saja. Oke, baiklah kalau gitu. Ada tips nggak Pak nih Pak? Untuk teman-teman kontraktor di luar sana yang mau menjalani usaha ataupun untuk ke teman kontraktor lainnya,
ataupun ke user, ke supplier, vendor. Em, Dalam arti di sini tips untuk kontraktor ya, Ya, untuk teman-teman kontraktor. kontraktor itu kan jasa, bergerak di bidang jasa. Oke. Tentunya tips untuk bertahan di usaha ini tentunya juga bukan rahasia sekali ya, sudah menjadi rahasia umum lah. Kalau bergerak di bidang jasa pasti satu, integritas, tanggung jawab, dan after sales ya Mas Putu ya. Oke. Jadi kita apapun yang terjadi ketika sudah tanda tangan kontrak kerja pasti akan kita lakukan sampai selesai. Itu namanya bertanggung jawab. Dari tanggung jawab tersebut akan timbul kepercayaan. Kepercayaan dari owner inilah yang harus kita jaga. Nah, kepercayaan ini akan berbuah hasil untuk proyek-proyek selanjutnya. Dan tentunya after sales atau maintenance atau garansi itu juga harus kita jalankan juga ketika customer komplain. Kita jangan malas. Kita tahu itu sudah nggak ada uangnya, tapi kita masih memiliki tanggung jawab. Oke. Kita tahulah kalau pabrik ada bermasalah atau hotel bermasalah, pasti urgent. Jangan kita menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah itu. Sebenarnya bukan rahasia umum, tapi yang harus kita jaga seperti itu. Dari situ maka timbullah kepercayaan, mungkin dari pembicaraan masing-masing. Pasti saya percaya kok, masing-masing pabrik pasti engineering pabrik itu punya asosiasi mungkin ya. Atau teman-temannya orangnya dari mulut ke mulut kita bakal dibicarakan, bakal direferensikan kalau kita bisa menjaga kepercayaan itu. Jadi menurut saya ya itu saja sih, nggak ada yang spesial. Jadi Ya mudah sajalah, kelihatannya mudah, tapi untuk menjalankannya perlu komitmen. Jam Oke. 8 malam ditelepon ada kendala, harus datang, kita usahakan sebisa mungkin besok pagi sudah kelar. Dan ini butuh komitmen Mas Putu. Biasanya ini yang banyak kontraktor yang nggak bisa jaga ya. Kalau kita berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kepercayaan dan tanggung jawab itu. Ini tips yang sangat berharga buat teman-teman kontraktor nih. Mantap. Nih, perlu dicatat buat teman-teman kontraktor. Ini poin sangat penting ya. Dimana tadi Pak Iwan sempat sebutkan tanggung jawab, integritas, dan after sales. 3 poin penting itu yang perlu dijaga untuk teman-teman kontraktor di luar sana. Untuk podcast Rubicon ini Pak, biasa akan dijalani setiap hari apa dan berapa minggu sekali nih Pak Rubicon akan jalan? Kita itu rencananya akan tayang 1 minggu sekali Mas Putu. Oke. Gitu. Pembahasan yang mau dibahas berikutnya kira-kira apa nih Pak? Saya berpikir mengenai tentang automation atau yang ringan-ringan dulu lah, aksesoris. Oke. Aksesoris, mungkin jenis-jenis valve atau jenis-jenis kabel yang ada di pasaran, cara kerja panel bagaimana. Nanti kita akan undang spesialisnya Mas Putu. Mantap ini. Semoga teman-teman tetap melihat, tetap belajar. Dari sini kita akan sama-sama belajar di dalam podcast ini. Begitu Mas Putu. Siap, dengan wadah Rubicon ini ya, rumah bincang kontraktor, teman-teman akan mendapatkan wawasan yang begitu banyak ya. Oke, baik. Mungkin dari podcast kali ini, pertama ini, perdana dalam channel YouTube Titis Cahaya Sejahtera. Semoga dari podcast ini dapat berjalan terus, dapat berkembang, dapat membahas berbagai macam hal untuk teman-teman kontraktor di luar sana. Dapatkan wawasan, dan kita juga pastinya akan mengundang berbagai macam supplier, vendor, terus bisa juga mengundang Dari beberapa sumber lah. Sumber. Yang spesialis berbicara di bidangnya. Siap. Oke. Kami juga membuka kesempatan untuk teman-teman kontraktor di luar sana, terutama yang mempunyai spesialis di bidangnya, dalam migas dan yang lainnya. Dan juga terutama untuk vendor, juga dapat mempromosikan produk-produknya secara free. Free ya Mas Putu.
Free. Free. Oke, siap. Untuk itu, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton podcast Rubicon, Rumah Bincang Kontraktor hari ini. Ditunggu untuk podcast-podcast berikutnya yang akan membahas tentang automation. Oke, kita akan bertemu lagi pada podcast Rubicon berikutnya. Salam Rubicon. Rubicon.